Selamat siang. Kita akan lanjut dari apa yang kita akan sampaikan. Tadi di awal kita sudah membenahi bagaimana amannya stok ya air baku itu, awalnya bagaimana, tahapan nanti ke depannya seperti apa sudah saya sampaikan. Kedua, barusan sudah saya mensinkronkan antara tempat yang ada dan mengoptimalkan baik tempat maupun lahan untuk jalan dulu. Artinya di bisnis ini perlu digarisbawahi bahwa untuk usaha ada rumus ya. Jangan menunggu lengkap baru jalan, itu nggak ada rumusnya ya. Kayak begini contoh, saya punya mobil dulu, punya rumah dulu, baru nikah, itu kapan nikahnya nantinya? Betul nggak Pak? Kalau saya harus mapan dulu, punya rumah dulu, mobil dulu, baru nikah, itu nggak akan nikah-nikah. Karena apa? Itu bukan batasan. Nah, artinya bisa menjadi contoh Pak ya, bahwa saya mau nikah, niatkanlah apa? Ibadah. Nah, ketika ibadah, semua akan namanya berproses, ya kan? Awalnya mungkin ngontrak Pak ya, baru kebeli dulu tanah dulu, itu proses. Awalnya kita rumahnya kecil, nanti anaknya satu, nama dua, baru kita tambah lagi. Itu semua proses. Sama seperti kita berpikir mengenai soal usaha atau membangun namanya kemandirian atau namanya disebutnya itu pengusaha lah ya. Nah, bicara tadi akan saya sentil dulu ya. Bicara bisnis, akan bicara budget, akan bicara ke publikasi. Kemudian bagaimana kita mensiasati, mulai dari mana nih Pak? Saya mau beli bisnis nih, banyak pertanyaan seperti ini di WA tuh nih. Anda lakukan apa yang kita punya. Karena kalau tidak melakukan sesuatu, ini ada bahasa begini, bukan pintarnya yang membuat orang itu sukses, tapi karena dia melakukan. Betul nggak Pak ya? Nah, melakukan itu ada plus minus atau benar dan salah. Benar terus bukan kita malaikat. Salah terus bukan setan Pak ya. Pasti benar, pasti salah. Nah, orang yang berpikir, orang yang ingin maju, pasti dengan adanya kesalahan, kita jangan mengulangi kesalahan yang sama Pak ya. Oke, satu. Kedua, yang namanya tangga itu tidak ada nama langsung kita naik ke tangga 3. Semua kita mau berapa dari tangga 1 Pak ya. Nah, jadi Anda jangan berpikir, wah Pak saya naik lantai 4 berapa tangga, jangan dipikirkan sekarang. Kayak begini, Pak mau nikah, waduh Pak kalau saya punya anak 3, 4 gimana Pak kuliahnya? Wah Anda nanti nggak mau nikah, kenapa? Terus dihitung tiap harinya, betul nggak? Itu bukan sasaran sebagai pebisnis Pak ya. Lakukan sesuatu dari sekarang. Artinya apa yang kita bisa gunakan, gunakan. Apa yang kita bisa perjuangkan, perjuangkan. Nah, nanti tenaga akan bertambah, kemampuan akan bertambah seiring dengan gaulnya, kemudian tantangannya, kemudian medannya. Nah, sekarang kita bicara tantangan. Semua hidup semua dapat tantangan. Tidak ada punya nggak tantangan. Nanti di surga nggak ada tantangan Pak ya. Nah, justru orang akan pintar, justru orang itu akan maju karena kita menyikapinya tantangan itu menjadi suatu apa? Bukan sebagai hambatan, tapi sebagai namanya kegairahan kita mau bekerja. Betul nggak? Ya kan? Tantangan, Pak kurang modal, Pak kurang ini. Oke, kan bisa dengan proses. Kedua, ini keilmuan akan saya nyambung bahwa barusan saya akan sentil ini namanya untuk memulai ya. Jadi memulai itu jangan menunggu lengkap baru memulai, kapan nanti usahanya. Satu itu ya. Kedua, bukan tidak boleh memulai karena itu sambil jalan. Nah, ketiga, kesimpulan tadi, orang sukses bukan karena pintarnya tapi melakukan sesuatu atau namanya action Pak ya. Itu perbuatan. Sekarang karena konten ini sudah kita sentil dengan filosofi yang pertama, kita akan bahas mengenai pertanyaan yang barusan tertarik saya untuk menyikapinya ya. Yaitu pertanyaan begini, diulang coba. Pak, untuk bisnis kan tidak hanya mesin cup, apakah
cup ini prioritas pertama atau ada untuk piring botol, gimana Pak peluang bisnis ini? Oke, ini bagus pertanyaannya. Saya akan bahas dulu munculnya peluang, munculnya suatu bisnis itu ada namanya otaknya jalan, keinginannya ada. Kalau keinginan ada, otaknya nggak jalan, nggak bisa, betul nggak? Kalau namanya modal itu relatif. Saya tidak, Anda nggak bisa menjas, nggak bisa juga, itu pembodoh, itu teori pembodohan. Jadi teori yang bagus itu begini. Ada sedikit akan saya sampaikan. Usaha itu bukan menghimpun banyak alasan, tapi bagaimana kita menciptakan rumus atau menciptakan solusi. Betul nggak Pak? Pengusaha yang bijak, yang sehat, yang positif, bukan menghimpun Pak, nggak ada ini. Bukan begitu, bukan kekurang di situ. Terus dibaca kurang mobil, kurang modal terus. Itu bukan doa itu. Yang menjadi doa itu, ya Allah, beri kekuatan. Ya Allah, beri kelancaran. Ya Allah, beri jalan. Kan gitu. Nanti mekanisme jalan macam-macam. Ada slow, ada sedang, ada speednya tinggi. Kan gitu. Ingin slow, mikir jangan panjang-panjang. Jangan bagi-bagi keuntungan sendiri aja. Dia slow. Betul nggak Pak? Pelit. Ingin bikin sendiri, jual sendiri, pengen kaya sendiri, silakan. Tapi slow itu. Sedang itu apa bahasanya? Ya ilmunya ada, sidgohnya ada, itu sedang. High, nah tinggi, speed. Mainkan orang pintar di marketing, mainkan selisih profit kemana-mana, silakan dapat profit. Berarti apa? Anda akan dikejar dengan orang yang ingin menjual. Kenapa? Anda berbagi keuntungan. Jadi bukan untuk untung sendiri. Itu mainkan cerdas. Satu itu. Kedua, kalau mainkan cerdas lagi, kalau agamanya kuat dan ya posisinya keimanannya kuat, mainkan sidqoh, mainkan bantu orang lain. Ketika kita bantu fakir miskin, masjid, semua kita bantu, Allah akan memberikan kehebatan apa? Kita akan terdongkrak dengan yang tidak dikuasai oleh logika, dengan sendiri akan kencang. Itu invisible, dan itu di luar nalar manusia Pak ya. Itu namanya, disebutnya itu kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada seorang pun yang bisa menutupi. Nah itu, jadi keilmuan agamanya kuat, keilmuan marketnya kuat, itu harus dibeli dan harus dibelajar. Nah ini namanya pembelajaran. Kita lanjut ke pertanyaan yang tadi, karena kita sebelum ini kita harus sentil dulu itu ya Pak ya. Namanya tuh orang tuh kebuka dulu otaknya, ambisinya kebuka dulu, terus kebuka, masa nggak jalan kan bahasanya, atau masa nggak mau istilahnya tuh melangkah gitu ya. Ada pertanyaan, Pas diulang coba pertanyaannya coba. Jadi karena ini kita bicarakan tadi ya masalah cup ya Pak ya. Nah, kita bicara yang masalah botol kemasan paling dari mulai kecil ya Pak ya, yang lebih tinggi sedikit daripada cup. Oke. Kan ada kemasan botol itu ya. Botol yang paling kecil. Oke. Kalau ada cari botol, ada nggak contoh botol bawah sini ya? Ada nggak botol? Tapi dikosongin aja. Kita akan mereview dari pertanyaan pesumen ini, Pak. Peluang bisnis itu kan banyak Pak. Ada cup, ada botol, ada galon. Kira-kira mungkin pertanyaan ini, selisih yang sangat apa namanya tuh istilahnya tuh, yang bahasanya apa, selisih yang lebih besar itu di mana Pak? Kan gitu ya mungkin pertanyaannya. Satu gini, di dunia bisnis AMDK itu kemasan ya, yang karakter cup itu dia kecil di profit, tapi dia punya karakter high di marketing. Jadi bahasa pemasaran dia akan lebih cepat, karena ketika contoh begini, Anda bagikan satu bis kurang, satu bis aja di terminal. Apakah satu bis itu satu alamat? Nggak mungkin. Betul nggak Pak? Satu orang pasti satu alamat. Kecuali dia bawa keluarga 4 orang, ya berarti satu alamat ya. Taruhlah satu bis berapa kursi, misalkan 100 ya. Kita komunikasikanlah kita persempit lagi 50 kursi.
50 kursi berarti kan 50 alamat ya, betul nggak? Nah, 50 alamat Anda bagikan. Nah, nanti review kalau bisa kasih barangnya, tapi minta nomor HP-nya buat mereview, betul? Atau mau follow up. Jadi bahasanya gini, di dunia bisnis itu ada orang tuh memberi, tidak ada bahasanya yang istilahnya kecuali ke kita ke masjid. Ya, kalau bisa lillahi ta'ala, biiznillah untuk mencari mardoki lah ya. Orang beda lagi ilmunya ya. Tapi kalau di dunia bisnis kan begini bahasanya. Kita lempar pasti akan menunggu saya feedback ya. Nah, artinya ada data follow up. Kita kasih minta Pak nomor HP-nya barangkali untuk mereview kesan dari AID saya seperti apa. Itu namanya bagus untuk mendeteksi produk kita kemana, kualitasnya seperti apa. Nah, saya akan contohkan mereview begini. Bisnis mana ini? Ini untuk apa namanya tuh cup. Umumnya di luar Jawa ini dominan. Ini dominan untuk bisnis cup ini akan tertarik karena bahasanya di luar Jawa itu satu untuk peredaran itu terbatas karena transportasi ya. Nah, satu itu, kedua air yang diolahnya juga masih jauh kualitasnya di Jawa, jadi masih bahasanya bermasalah lah kondisi airnya. Beda dengan yang akan saya bahas di sini, ini berlimpah bagus airnya, tapi dengan kondisi notabene begini bahasanya, persaingan lebih ketat karena di kondisi di sini ada pabrik, tapi yang namanya rezeki tidak ada orang bisa menyepelekan modal segini dengan modal ada, tetap aja ini jalan betul Pak ya. Jadi jangan kecil hati bahwa Pak saya modal kecil apakah bisa kejual, ini pertanyaan benar-benar bodoh ya, bodoh dan tidak tahu agama. Jadi yakinlah, jadi karena hidup itu hidup karena kita yakin, karena kita dikasih akan rezekinya. Cuma rezekinya kita harus bongkar dulu dong. Jadi nggak mungkin berdoa duit datang, nggak mungkin, tapi harus apa yang saya lakukan, harus jual apa kan gitu ya. Nah, ini nyambung dengan kemasan botol dan cup. Tadi saya singgung bahwa kemasan cup ini identik di luar Jawa akan dominan laku karena posisi airnya tidak menguntungkan. Kedua, harga mahal karena biaya transportasi kirim. Nah, kenapa ini identik cepat laku? Memang profitnya kecil, tapi ini dia mendongkrak, merek itu akan beredar di mana-mana. Nah, jadi kalau kita pilih cup, identiknya ini luar Jawa sangat menguntungkan karena kondisi sekarang tidak ada hajat atau di tempat catering itu ada gelas, sudah nggak ada. Coba cari, nggak ada. Mau di mana coba? Di kampung sekalipun, saya kemana hajat pakai gelas nggak ada sekarang. Betul nggak Pak? Nggak ada. Bukan saya ngeprank ya. Ini silakan. Ini bukan saya karena jualan mesin cup. Silakan supaya membuktikan ya. Di kampungnya nggak ada ya sekarang. Sudah siapkan ini, jadi nggak usah ngambil dulu ke dapur, tinggal ambil minum. Pertanyaannya, selisih ini dengan itu jauh. Cuma bahasanya begini. Ini namanya disebutnya kalau dalam MDK itu kayak syarat lah. Syarat untuk MDK itu ada cup sebetulnya. Cuma nanti Pak kalau mulai dari botol silakan. Tapi botol ini haruslah tetap kita harus maaf ya, ini ada merek yang pernah saya buat ya. Ini buat ini Banjaran nih. Jadi ini nanti dibuat dulu. Ya dibuat dulu, banyak order sekian, nanti ini dimasukin di sini. Nah, ya. Karena posisi untuk pebisnis yang semi atau full automatic pasti dia menggunakan labelnya itu dia sering itu nanti dibikin sudah begini, tinggal dimasukkan, ini posisi sebelum masuk besar ya, nanti si alatnya sudah nanti buat mengerutan dia nempel. Nah, selisih jauh sekali kalau ini berbeda profit ini. Kalau ya bicara HPP lah, kalau untuk Jawa bisa lah antara 11 ribuan lah ya. HPP itu apa? Dari biaya dus, sedotan, lakban, kemudian lid itu ya kayak gini ya, ini ya sudah hitung ya, itu bisa lah plus minus dengan menghitung biaya operasional perawatan selama 1 tahun kita akumulasi per hari,
biaya listrik 11 ribuan. Ya, kalau itu reng dari sini 11 ribu. Berarti kalau di luar di sini antara 14-15 itu tinggal bagi-baginya. Selisih 3.000 4.000 mau dibagi 2, bagi 3, bagi 4 silakan. Jadi kan kalau harga itu rentetan. Tapi kalau kita sudah tamu dengan agennya besar, bikin MOU. Saya tidak akan jual, tapi nanti yang beli ke sini. Karena dia ambil banyak. Itu harus mainkan itu. Jangan Anda melayani beli 1 dus Anda jual, jangan. Anda harus jagokan siapa toko di sini yang terdekat. Bapak ambil sana. Jangan merusak harga. Contoh begini, dia ngambil 200-300 harga segini. Masa ngambil satu dari pabrik nggak boleh. Supaya nanti toko itu nggak akan ngapain dia nggak, kalau bapak yang 2-3 dia layani. Itu ya namanya kode etik ya. Kedua, mainkan kapasitas dan kapabilitas. Jadi si orang yang mau jadi agen, dia kemampuannya berapa, nanti harga juga berapa. Beda. Ngambil sedikit dengan ngambil banyak. Makanya kalau dia ambil sedikit, nanti dia harus ngambil lewat ini, jangan lewat pabrik. Betul nggak Pak? Iya. Nanti dia yang ngatur. Iya. Ngerti nggak maksudnya ya? Biar apa? Kita ngirim jangan sampai kayak apa namanya tuh beli yang luar diatur pun nanti habis waktu. Nah, karena apa? Rumusnya bisa dicatat nih rumus. Bermain public cup ini bermain quantity, bermain simple, bermain namanya agen dan sebagainya. Bermain itu karena quantity. Nah, bermain ini beda. Ini profitnya lumayan karena HPP ini terus terang ya, saya akan explore aja lah. HPP ini antara beli botol ini tutup string dan listrik nggak akan jauh dari 650 perak kurang lah. Ini air udah bisa hitung. Kan ini kalau banyak plus minus lah antara 400 berapa lah. Udah nyampe kosongnya Pak. Ini beda lah nih tutupnya berapa. Sering juga kan hitungannya memang di awal memang banyak. Dia harus order minimal kayak gini 100.000 piece. Dia dapat murah. Nanti dia hitungannya jangan gini. Kalau Bapak kayak begini, waduh di awal 100 juta, jangan lihat 100 jutanya. Nanti perputaran 2 bulan Bapak sebetulnya memutarkan kemasan sebetulnya. Betul nggak Pak ya? Iya. Jadi jangan wah berat jadi. Ya berarti nanti saya akan bongkar dengan ilmunya ya. Saya akan fokus ke sini dulu. Jadi bermain botol lebih besar profit, tapi di sini disikapi ya. Untuk yang di luar Jawa ini harus namanya koordinasi dengan pabrik yang akan nyuplai di berapa jarak, berapa ongkos ya. Jadi nanti selisih pokoknya gini, ini harga jual berapa? 1.000 berapa? 1.500 ada? Yang paling terkecil itu ada 600 mili? 2.000. 600 mili? Nah, tergantung mereknya kok. Ya, apa ya? Satu mahal. ya oke. Ini selisih udah jauh kalau main botol. Cuma gini, satu, kenapa kemasan itu mahal? Itu kan namanya ada yang diasung atau yang diangkat brand merek itu, nama perusahaan, kemudian brandnya itu ada SNI, itu kan yang membuat kemasan itu kok mahal. Itu pengurusannya yang bukan mahal bahasanya lah, namanya ya perlu biaya lah ya. Iya. Kalau disebut mahal relatif, betul nggak Pak ya? Iya. 1.000 juga mahal loh kalau kita bokeh, betul nggak? Iya. Mahal. Nah, artinya kalau kita bicara bisnis, selisih berapa? Ini jauh. Ya, satu itu ya. Kedua, Pak, bisa nggak mau botol? Silakan. Jadi ini lebih apa besar. Tinggal begini, posisikanlah botol itu kayak ini kan tempat tidak jauh dari namanya Bandung. Jadi kan biaya kirim apa namanya itu nggak akan mahal. Jadi belilah minimal sekian per nyetok barang banyak supaya apa nanti murah, kena HPP-nya, betul nggak? Nah satu itu. Kedua, tempat juga siasati harus satu truk yang box itu di berapa piece masuk ke tempat juga bisa menyimpannya. Jadi saya kasih tahu diulang, profit untuk botol sangat jauh beda ya.
tinggal bahasanya marketing ya. kita marketingnya gimana. Nah, kita akan berbagi ya keilmuan itu marketing. Iya. Ilmu marketing itu bisa kita belajar dari nol silakan, atau kita belajar dari rekrut orang yang pintar, kita gaji, kita akan belajar dengan dia. Tapi tidak jauh, yang namanya ilmu marketing tidak harus ngomongnya jago banget, karena apa? Ini ada air. Kalau Anda pintar kayak asuransi, pintar MLM, yang dibicarakan apa? Omongan. Tapi dia nggak masuk sampai juta-juta, karena apa? Omongan Anda hebat. Baru saya salut, karena menjual omongan. Anda nggak usah terlalu ribet-ribet mencari pintar. Tinggal airnya bagus, tinggal kemasannya juga itu, airnya enak, gampang kan? Nah, cuma bahasanya begini, orang Anda bisa ikuti pembelajaran di awal. Marketing itu sebelum kita jual barang, jual muka kita. Muka kita tuh serem enggak gitu. Muka kita menarik enggak. Kemudian namanya itu enak gak ngobrolnya. Orang tuh akan beli kalau kita saling menghargai, saling namanya tuh persaudaraan. Kadang-kadang begini, pendekatannya bagus, nggak beli jadi malu. Nah, Anda sudah punya poin, betul nggak? Itu contoh namanya keilmuan di marketing. Satu itu. Kedua, jaga image, jaga akhlak, jaga hubungan. Kalau pesannya janji 1 hari dapat 1 hari, itu aja sebetulnya. Anda bagus ini, kemudian minta di order, tahu-tahu sudah 3 hari Pak order ke orang lain, betul. Jadi tidak ada artinya Anda ilmunya bagus, on time-nya nggak ada, disiplinnya nggak ada, responsibility atau tanggung jawab terhadap apa omongannya itu yang lebih berarti. Betul nggak Pak? Iya, itu ilmu marketing. Masih banyak sebetulnya ingin ya saya sampaikan ilmu marketing. Jadi di sini jual itu sederhana, nggak usah pintar-pintar banget lah. Lu pintar-pintar banget harus timbang dengan produknya. Ah,